Dua faktor ini yang harus kita perusahaan lokal bagaimana berkompetisi dengan yang perusahaan-perusahaan asing yang boleh kata kelas dunia. Ya, kita harus punya keunggulan, yaitu tadi kalau menurut saya adalah kecepatan dan fleksibilitas. Apa itu maksudnya kecepatan dan fleksibilitas? Satu, tentunya dalam melakukan penetrasi ke market. Penetrasi ke market itu kan kita harus tahu tentunya kebutuhan masyarakat. Bagaimana kita bisa membuat produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, membuat produk-produk yang dibutuhkan ini butuh kecepatan. Ya. Dan fleksibilitas juga. Bagaimana kita dalam waktu cepat mengambil keputusan-keputusan itu harus cepat juga. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut menjaga marwah asuransi Indonesia. Karena kita baru saja ada masalah yang melibatkan asuransi yang membuat mungkin masyarakat agak terganggu trustnya terhadap dunia asuransi. Nah, karena itu kami ingin menampilkan prestasi asuransi terbaik di Indonesia yang sudah dinyatakan oleh berbagai media yang terpercaya. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak I.J. Sugeng Wibowo. Beliau adalah Direktur Utama PT Asuransi Sinarmas Jiwa atau sering disingkat Simas Jiwa. Apa kabar Pak Sugeng? Kabar baik Pak, sehat selalu. Demikian juga Pak Bambang ya. Iya, Pak. Ya, Pak, kami ingin mendapat cerita tentang PT Sinarmas Jiwa, PT Asuransi Sinarmas Jiwa yang berhasil mendapat penghargaan dari berbagai media, antara lain adalah majalah Investor yang memberi penghargaan asuransi jiwa terbaik tahun 2021 di kategori kelompok asuransi jiwa dengan aset di atas 25 triliun. Ini jumlah tertinggi di Indonesia. Majalah Infobank juga memberikan penghargaan sebagai asuransi jiwa dengan kinerja sangat bagus. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, apa saja yang dilakukan di Sinarmas Jiwa ini sehingga mendapat penghargaan-penghargaan seperti itu. Monggo, Pak. Baik, Pak Bambang. Jadi nama perusahaan kami itu yang benar adalah PT Asuransi Simas Jiwa. Simas Jiwa. Iya. Asuransi Simas Jiwa. Jadi nama asuransi Simas Jiwa itu mulai ada itu sejak 6 Oktober 2015. Diawali pada saat sebelumnya adalah merupakan perusahaan namanya PT Asuransi Megalife. Ya, kemudian diakuisisi 100% oleh Sinarmas dan berubah nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa. Sejak diakuisisi dan menjadi nama perusahaan asuransi Simas Jiwa, tentunya model bisnis kita rubah semuanya.
Dan pada saat akhir tahun 2015 itu, pada saat itu asetnya masih relatif kecil, sekitar 1,2 triliun. Nah, bagaimana setelah perjalanan waktu sampai dengan sekarang ini demikian pesat. Saat ini aset kami sekitar 34 triliun. Di sini kita memang ada satu pengembangan khususnya satu tentunya produk. Ya, sedemikian pesatnya aset menjadi dari 1,2 triliun dalam waktu 6 tahun menjadi 34 triliun itu memang sangat signifikan ya dalam waktu yang relatif singkat. Itu adalah didorong oleh produk-produk yang tentunya menjadi pilihan kebutuhan masyarakat. Yang utama adalah sampai aset sedemikian besar adalah produk PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, yaitu unit link. Itu yang menjadikan aset kami menjadi sedemikian berkembang pesat dan bertumbuh setiap tahun. Ya, pertumbuhan setiap tahun, revenue, premi-premi baru, sehingga menjadikan sekarang salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia dengan aset di atas 25 triliun tadi. Dan penghargaan-penghargaan itu ya tentunya majalah punya kriteria untuk menentukan siapa yang pantas untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Saya pikir ya tentunya salah satu yang utama adalah bagaimana bisnisnya bertumbuh kan begitu Pak Bambang. Ya. Jadi kenapa saat ini ya Simas Jiwa bisa menjadi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia, tentunya karena secara fundamental perusahaan berkembang setiap tahunnya, bertumbuh, baik revenue-nya, premi, revenue, terus kemudian profit, dan lain-lain. Apalagi dalam waktu sangat singkat Pak ya, 6 tahun. Ya, 6 tahun. Dan menurut saya yang agak menarik itu asuransi jiwa asetnya bisa lebih tinggi daripada asuransi umum ya, asuransi kerugian yang padahal yang dijamin itu macam-macam gitu ya Pak. Ya. Bagaimana itu Pak? Ya memang ciri produknya berbeda. Ya. Tadi kalau perusahaan asuransi kerugian kan lebih kepada produk-produk proteksi ya Pak. Ya, wajar kalau produk-produk yang unsur proteksi itu tidak ada terkait dengan nilai investasinya juga, itu preminya pasti kecil. Ya. Ya. Dan seperti kita ketahui unit link itu ya satu produk selain mengandung proteksi juga ada unsur investasinya, sehingga preminya besar, sehingga cepat dihimpun menjadi lebih besar, jauh lebih besar daripada asuransi umum begitu. Nah, salah satu fenomena yang menarik di Indonesia ini di bidang asuransi itu kan banyaknya asuransi asing atau paling tidak semi asing lah ya, gitu. Nah, ini bagaimana Sinarmas berkompetisi ini dan masih tetap bisa unggul, Pak? Pada dasarnya kompetisi di market itu ketat. Ya, boleh bilang ketat. Namun kita mestinya harus punya keunggulan-keunggulan kompetitif ya. Jadi keunggulan-keunggulan
kompetitif itu apa sih? Dibanding dengan merek asing yang sudah namanya lebih dulu mendunia begitu ya. Nah, satu tentunya kalau kita mau memenangkan di market itu, kalau menurut saya, itu satu speed, Pak, kecepatan. Kedua, fleksibilitas, Pak. Dua faktor ini yang harus kita perusahaan lokal bagaimana berkompetisi dengan yang perusahaan-perusahaan asing yang boleh kata kelas dunia, ya, kita harus punya keunggulan, yaitu tadi kalau menurut saya adalah kecepatan dan fleksibilitas. Apa itu maksudnya kecepatan dan fleksibilitas? Satu, tentunya dalam melakukan penetrasi ke market. Penetrasi ke market itu kan kita harus tahu tentunya kebutuhan masyarakat. Bagaimana kita bisa membuat produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, membuat produk-produk yang dibutuhkan ini butuh kecepatan. Dan fleksibilitas juga. Bagaimana kita dalam waktu cepat mengambil keputusan-keputusan itu harus cepat juga. Nah, di sini saya pikir perusahaan lokal lebih cepat, lebih cepat, lebih fleksibel dalam mengambil keputusan. Atau karena rantai keputusannya tidak terlalu jauh, Pak? Nah, itu salah satu penyebabnya ya. Iya. Kalau kita di sini ya kita putuskan ya pendek aja kan begitu. Ya. Nah, kalau mungkin di sana ya ada rantaian yang panjang begitu. Yang menarik tadi dikatakan bahwa yang mempercepat itu produk unit link. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula gagasan itu, apakah memang itu menjadi tren internasional, kemudian juga berkembang di Indonesia, atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi di era beberapa tahun yang lalu masih sampai dengan sekarang, itu produk asuransi yang dibutuhkan masyarakat selain proteksi, apalagi yang mempunyai nilai tambah. Ya, tentunya nilai tambahnya adalah hasil investasi. Selain kita berasuransi, kita berharap juga nilai daripada yang premi yang kita bayarkan itu juga mempunyai nilai tambah. Nah, nilai tambahnya itu adalah investasi. Nah, makanya dibuatlah produk-produk PID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, yaitu unit link. Nah, ini sangat menarik bagi masyarakat sebenarnya. Jadi masyarakat ternyata menyambut luar biasa produk unit link ini. Namun, kalau pertanyaannya saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan berikutnya, tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu sebelum ditanya. Silakan. Namun situasi tak terduga, Pak. Ya. Timbul ada Black Swan, yaitu pandemik COVID-19. Ini betul-betul sangat mempengaruhi dunia investasi. Sehingga akibatnya seperti kita ketahui semua kena dampak. Dunia usaha otomatis ke investasi terjadi penurunan. Ya tentunya dampak ini akan dirasakan semua bagi yang pemilik produk unit link ini.
Tapi kan yang uniknya pemasarannya kan malah naik, Pak. Nah, di sini kami bersyukur, Pak, Ya. pada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, Ya. bahwa di situasi pandemi seperti ini, tim Salesforce kami terus fight lah di lapangan. Satu hal yang kita mungkin punya nilai lebih juga dari yang lainnya, perusahaan-perusahaan lainnya. Kita punya channel distribusi cukup lengkap. Dan kalau boleh bilang, satu perusahaan asuransi jiwa yang mempunyai channel distribusi terlengkap. Apa maksudnya channel distribusi terlengkap itu? Yaitu kita mempunyai direct sales, seperti agent, jualan, langsung, retail, ada bank insurance, penjualan melalui bank, partner, kita punya juga DPLK, kami juga punya digital insurance, nanti kita bisa cerita tentang digital insurance, dan kita juga punya syariah. Selain DPLK, semua channel ini jualan produk unit link, Pak. Itu satu. Jadi secara channel distribusi, pemasaran cukup masif dari 4 channel distribusi yang kita punya. 3 ya, digital insurance baru mulai. Terus kemudian kedua yang utama juga, ekosistem di Sinarmas sangat mendukung, Pak. Jadi bagaimana kita di antara unit bisnis saling berkolaborasi, saling dukung-mendukung untuk menjual produk-produk Simasiwa. Yang utamanya yaitu tadi tentang unit link. Jadi dukungan dari Bank Sinarmas dan unit-unit bisnis lainnya itu sangat membuat produksi kami itu boleh kata stabil dan growth. Mungkin ekosistem ini tidak semua perusahaan asuransi jiwa punya. Biasanya berdiri sendiri gitu. Seiring dengan boomnya unit link ini, Pak, itu saya kan sudah mewawancarai 2 orang pimpinan investor, Pak Primus Dorimulu dan pimpinan Infobank, Pak Eko Sulistyo. Itu mereka mengakui itu, tapi juga mengatakan, tapi banyak masalah, Pak Bambang, karena mungkin semangatnya ini agen-agen ini itu ketika menjual itu tidak menyampaikan risiko-risiko di unit link itu. Nah, itulah yang potensial untuk terjadi dispute di kemudian hari. Nah, bagaimana pengalaman di Simasiwa, Pak? Ya, ini memang menjual produk unit link perlu pembekalan ya, Pak, kepada seluruh sales force. Pembekalan ini berarti training dasar, training yang berkesinambungan, dan pembelajaran terus, lah. Artinya secara kontinu. Ini kami lakukan menghindari fraud ataupun salah mispresentasi, ya kalau ada oknum ya bisa saja nakal, terjadi fraud begitu ya. Sepertinya selalu terjadi itu 1-2 begitu. Ya itu sudah bicara oknum lah. Tapi secara dari perusahaan kami selalu melakukan edukasi, Pak, secara berkala, Pak, untuk menghindari mispresentasi tadi. Ya, jadi
kalau pengalaman ya pasti ada nasabah yang mengalami apa namanya kekecewaan akibat penjelasan yang kurang lengkap atau tidak tepat begitu. Tapi kami sebagai perusahaan yang menjual produk unit link berusaha terus memberikan edukasi kepada sales force supaya tidak terjadi dispute ataupun tadi mispresentasi. Tadi dengan berbagai apa Pak mix model pemasaran tadi, yang peran direct agent itu berapa persen di Sinar Mas Jiwa Pak? Oke, kalau mengenai distribusinya ya, pemasaran itu kami sekarang masih terbesar adalah bank insurance Pak, 90%. Yang 10% masih channel distribusi lainnya seperti direct sales dan syariah dan yang lainnya. Kalau yang digital insurance tadi Pak? Ini karena perkembangan situasi terkini Pak. Jadi si Mas Jiwa juga harus menghadapi situasi yang ada sekarang. Terjadi disruption ya. Di segala macam bisnis nih terjadi. Untuk itu si Mas Jiwa juga harus segera melakukan transformasi, Pak. Dan kami melakukan digital transformation baik di operation dan juga di pemasarannya. Apa maksudnya di operation? Jadi seluruh sistem operasi kami secara bertahap ya kita sudah lakukan dari 4 tahun yang lalu itu bertahap kita ke otomatisasi, ke sistematisasi sehingga pada saat sekarang kita sudah juga mengembangkan satu unit bagian atau unit tadi distribusi channel berupa digital insurance. Jadi kita bentuk satu tim yang menjual produk-produk melalui online begitu ya. Nah, bagaimana digital insurance kami bekerja? Tentunya kita punya satu platform sendiri namanya klikasuransiku.com. Itu secara langsung si Mas Jiwa menjual produk-produk secara online, produk-produk asuransi jiwa. Tapi juga kami melakukan kerjasama dengan platform-platform digital. Baik yang masih kecil, yang medium, juga ada yang unicorn, yang dekakorn juga ada. Seperti dengan Gojek, dengan Grab. Kita ada kerjasama menjual produk-produk si Mas Jiwa. Nah, tentunya kami tadi harus bertransformasi, baik secara operationnya, sistematisasi, dan juga dalam cara pemasarannya. Dengan bank juga sudah mulai melalui digital banking mereka, kita juga menjual produk-produk si Mas Jiwa. Jadi kita mengikuti situasi terkini Pak Bambang. Begitu. Pak Sugeng, saya mau wawancarai Pak Rizvi Nandi ya dari OJK. Beliau mengatakan, Pak, kuncinya asuransi itu sebenarnya sederhana. Itu dilihat ketika pembayaran klaim. Kalau di situ nggak ada masalah, berarti organisasi itu bagus. Nah, bagaimana praktek di Mas Jiwa, Pak? Satu rangkaian keberhasilan sebuah perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa,
itu adalah di ujungnya, Pak, yaitu bagaimana pelayanan terhadap nasabah. Dan itu menjadi poin utama bagi kami, bagaimana membayar klaim secepat-cepatnya. Dan ini kami lakukan sebagai contoh, misalkan masa pandemi COVID-19. Sebenarnya di polis itu ada tercantum. Pengecualian klaim adalah akibat pandemi. Itu syarat umum polis umum lah. Artinya kalau ada kejadian yang di luar kebiasaan, di luar sesuatu yang tidak kita sangka dan menyeluruh dunia seperti pandemi gitu, itu bisa dilakukan pengecualian. Tapi kami bayar semua, Pak. Dan lumayan, ya, dari hampir setiap produk yang kami jual ada akibat meninggal karena pandemi COVID. Ya, tapi kami selesaikan semua. Saya kira dari situ sudah kelihatan apa prestasi Simajiwa. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak tadi mulai boom kira-kira 6 tahun, padahal kan proteksi dan investasi ini kan mungkin lebih panjang dari itu. Jadi masa-masa klaim itu belum terjadi, Pak, puncaknya sekarang. Kira-kira nanti seperti apa, Pak? Produk asuransi itu kan produk jangka panjang, Pak. Tentunya klaim pasti akan terjadi. Tapi di dalam premi itu kan kita sudah hitung mortalitasnya, ya. Ini bagian aktuaris sudah menghitung lah risiko-risiko akan terjadi kematian begitu. Tapi kan kematian ini ditambah akibat pandemi ini yang tidak disangka. Kita tentunya satu berharap masa sulit ini, pandemi ini segera berlalu. Karena apapun, bukan hanya bisnis industri asuransi jiwa saja, semua akan terdampak. Tapi ya bersyukur penanganan pemerintah sangat luar biasa, cepat. Vaksin dan lain-lain. Sehingga di Indonesia kalau menurut data terakhir kan sudah turun jauh, ya, Pak. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi kita optimis lah. Saatnya nanti bicara COVID-19 ya kayak flu biasa aja lah begitu. Pak, saya juga mau tanya begini. Sebagian besar asuransi jiwa menanamkan investasinya itu di pasar modal. Nah, kita baru saja punya pengalaman, justru ada perusahaan asuransi jiwa yang jatuhnya itu karena investasi di pasar modal. Mungkin Bapak bisa jelaskan ini. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu industri asuransi jiwa ini heboh, Pak. Ya, karena ada segelintir perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang menghadapi kesulitan. Saya tidak tahu persis bagaimana pengelolaan daripada investasi daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun bercermin dari kejadian-kejadian seperti itu, kami jauh-jauh hari sudah melakukan investasi dengan prudent, dengan sangat hati-hati. Jadi bisa bayangkan dengan aset yang 34 triliun, ya, dengan kondisi seperti ini, kalau tidak prudent juga bisa masalah begitu. Ya, tapi kami sudah jauh-jauh hari
setiap keputusan investasi ada komitenya. Ya. Jadi tidak bisa saya pribadi mengambil satu keputusan sendiri, nggak bisa. Ya. Jadi harus melalui satu komite yang padat dengan para ahli, analis, ahli investasi. Jadi ya itu yang membuat kami bisa melalui masa sulit dan juga bisa terus bertumbuh. Saya nggak tahu apakah perusahaan-perusahaan yang mengalami itu melakukan hal yang sama begitu. Saya yakin tidak. Saya mau nambah pertanyaan sedikit aja, Pak. Ya. Ini Pak Sugeng mengendalikan perusahaan asuransi yang sebegitu besar lah ya di Indonesia ya, yang risikonya juga sangat besar. Nah, apakah Bapak tadi katanya di asuransi apa ini di Sinarmas sudah 21 tahun, Pak ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu. Ya, 20 Jadi, tahun ya. Padahal asuransinya Mas Jiwa baru 6 tahun. Nah, dulu gimana Pak karirnya sebelum di asuransi jiwa ini? Boleh sedikit cerita ya. Ya. Saya mengenal dunia asuransi jiwa itu tahun 1990, Pak. Oh. Akhir tahun 1990. Awal karir saya itu saya jadi agen asuransi, Pak. Oh. Jadi kalau dulu saya misalkan jadi agen asuransi, terus kemudian nawarin ke Pak Bambang, Pak Bambang bisa nolak-nolak atau bisa terima atau ya artinya situasi pada saat itu tidak kondusif ya. Tahun 90-an. Iya. Tapi justru di situ saya jadi agen asuransi. Itu belum nawarin aja sudah ditolak, Pak. Nah, itu baru mau minta appointment. Mau apa? Tentang asuransi? Oh, enggak. Sudah. Itu zaman-zaman tahun 90 tidak mudah terus. Tapi disitulah saya banyak belajar. Banyak belajar tentang asuransi, tentang bagaimana menjual asuransi yang benar. Tahun 90 itu perlu saya sebutkan perusahaannya, Pak? Boleh enggak, Pak? Enggak apa-apa ya. Saya sebelumnya itu tahun 90 jadi agen, dulu namanya Dharmala Manulife. Terus sekarang Manulife ya, begitu. Jadi 90. Kemudian saya dari agen asuransi terakhir menjadi kepala cabang. Saya diberi tugas waktu itu di Riau, Pak. Ya, di Riau. Tahun 2000 saya keluar. Ada krisis kalau nggak salah, Pak, itu ya? Ya, saat itu ada situasi yang ini juga, tapi saya juga pengen balik begitu. Oh, gitu ya. Terus saya masuk ke perusahaan waktu itu ada namanya Allstate. Allstate Indonesia. Tapi kemudian tahun 2001 April kalau nggak salah mulai ada akuisisi oleh Prudential. Nah, Juni 2001 kemudian saya ditawarkan untuk masuk ke grup Sinarmas, yaitu di perusahaan Eka Life namanya, Pak. Dulu Eka Life. Jadi sejak katakanlah akhir Juni 2001 saya menjadi regional manager di Eka Life. Kemudian berjalan Eka Life waktu itu 50% Sinarmas Group, 50% dari perusahaan dari Filipina, ya, Pak. Kemudian tahun 2000 dari 2001 saya terus berkarir sampai 2005 saya mulai menjabat direktur sales. Ya, dengan karirnya terus sampai akhirnya tahun 2005 dan 2006
sempat saya pensiun, Pak. Oh. 2013 akhir ya. Ya. Tapi 2015 Oktober ya dipanggil lagi untuk memimpin Simasiwa. Demikian perjalanan karir saya, Pak, sampai sekarang. Luar biasa, Pak ya. Jadi mulai dari prajurit sampai jenderal kalau gitu. Iya, betul-betul itu apa kalau di tentara strip 1 ya. Maka itu tadi saya bertanya, bagaimana Bapak mengendalikan risiko sebesar ini kalau tidak punya pengalaman yang panjang. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira 2022 prospek asuransi khususnya Simasiwa seperti apa, Pak? Ini pertanyaan yang menarik, Pak. Ya. Mungkin nanti ada pertanyaan berikutnya, tapi saya jawab sekarang. Sekalian begitu ya. Iya. Jadi saat ini, Pak, industri asuransi jiwa khususnya sepertinya akan terjadi disruption juga, Pak. Ya. Terjadi gangguan juga. Ya. Tapi gangguannya itu bukan karena dunia investasinya, dan lain-lain. Tapi dari perpajakan, Pak. Jadi di peraturan ataupun undang-undang Omnibus Law yang terbit, itu salah satu pasalnya menyangkut tentang industri asuransi jiwa, produk asuransi jiwa, khususnya produk PAID itu akan dikenakan pajak atas hasil investasinya. Bagaimana peraturan sebelumnya? Jadi dulu waktu saya masih jadi agen itu ada satu peraturan dari Dirjen Pajak. Jadi produk-produk yang investasi itu kalau diambil atau dinikmati lah sebelum 3 tahun ke bawah itu dikenakan teks. Tapi kalau setelah 3 tahun tidak dikenakan teks. Saya nggak tahu persis peraturan itu sudah dicabut atau tidak. Tapi kemudian tentunya undang-undang lebih tinggi daripada peraturan yang bawah, kan begitu ya. Nah, ini terus terang saya pribadi khawatir, Pak, terjadi disruption di industri asuransi jiwa diakibatkan oleh perpajakan. Jadi gini, industri asuransi jiwa dengan produk seperti PAID, ada investasinya. Itu sebenarnya menurut saya ini adalah merupakan rantai perekonomian Indonesia. Apa yang disebut bagian daripada rantai perekonomian Indonesia? Perusahaan asuransi jiwa menghimpun premi. Kemudian premi diinvestasikan dalam bentuk apa? Surat hutang yang diterbitkan oleh siapa? Ya bisa korporasi, bisa negara. Ya kalau korporasi ya bisa dalam bentuknya obligasi umumnya ya atau MTN, medium term notes. Nah, kenapa perusahaan menerbitkan obligasi surat hutang? Karena untuk ekspansi bisnisnya, dia perlu modal. Dan kami perlu investasi. Nah, kalau ekspansi dari perusahaan-perusahaan, pemerintah, negara ikut menikmati tidak? Menikmati. Teksnya kan begitu. Kalau usahanya makin besar kan pajaknya makin besar. Nah, itu kan rangkaian ya, satu rangkaian begitu. Nah, dengan peraturan yang baru ini dari
salah satu poin di Omnibus Law, ini kami khawatir nasabah sudah merasa tidak nyaman lagi membeli produk PAID karena dikenakan pajak tadi. Tentunya nasabah akan berpikir panjang. Kalau dikenakan pajak begini, ya, dia akan cari alternatif produk lainnya yang memberikan return net lebih besar. Asosiasi sedang berusaha fight lah supaya tidak dikenakan pajak. Atau paling tidak mestinya ada satu solusi seperti peraturan yang lalu waktu saya jadi agen dari Dirjen Pajak itu. Sebelum 3 tahun kalau ditarik kena tax, tapi setelah 3 tahun ya jangan dikenakan tax. Itu fair enough ya menurut saya. Kenapa? Ya memang produk asuransi kan untuk jangka panjang. Kalau you tarik menikmati hasil sebelum dalam waktu pendek, silakan kenakan pajak begitu. Ya. Jadi juga kita investasikan untuk mendukung korporasi tadi. Kan nggak bisa secepatnya, dia paling nggak kan butuh 5 tahun untuk investasi baru bisa ada revenue kan begitu. Jadi kalau begitu kesimpulannya 2022 bisa turun, Pak? Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini bukan hanya Simas Jiwa saja ya, Pak. Ya. Ini udah skalanya adalah industri, Pak. Industri asuransi jiwa, saya khawatir ini akan terjadi penurunan juga. Mau nggak mau kita akan lakukan apa? Ya diversifikasi produk lainnya kan, kita alihkan ke produk-produk lainnya. Ya tentunya kalau mengalihkan produk-produk lainnya, ya bakal kempes kan begitu, karena preminya lebih kecil. Baik. Seperti perusahaan tadi, seperti industri asuransi kerugian. Baik, Pak Sugeng Wibowo, ternyata udah cukup panjang kita berdialog. Masih banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan gitu ya. Mungkin lain kali kita cari waktu. Boleh, Pak. Terima kasih sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bapak I.J. Sugeng Wibowo, Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa. Saya kira memberi pembelajaran pada kita semua mengenai pilihan-pilihan investasi, terutama di asuransi jiwa. Ada masalah, mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik. Baik. Simas Jiwa terus berprestasi seperti yang sudah dilakukan selama ini. Amin. Sukses, Pak. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bambang. Ya. Ya, anytime kita bisa ketemu lagi nanti.